Ohayou minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Yes, ada hal yang menarik yang diungkap oleh Oda Sensei dalam sebuah SBS terbaru volume 101. Nah, bagi nakama yang belum tahu apa itu SBS, aku jelasin sedikit ya. Jadi SBS itu semacam sebuah pertanyaan kepada kreator manga untuk para penggemarnya yang kurang paham tentang sesuatu yang ada dalam manga tersebut. Contohnya seperti ulang tahun, makanan favorit, umur karakter, dan lain sebagainya. Di mana itu langsung dijawab oleh kreator manga tersebut. Ya, kalau di One Piece yang jawab oleh Oda langsung. Aku rasa udah pada paham ya sampai sini? Oke, aku lanjut lagi. Nah, pada SBS volume 101. Dimulai oleh salah satu pertanyaan dari penggemar One Piece yang meminta tolong untuk menggambarkan Franky versi tua. Kemudian Oda pun menggambarkan dua versi. Yang pertama adalah versi baik saat berumur 50 tahun dan 70 tahun. Lalu yang kedua adalah versi jahat saat berumur 50 tahun dan 70 tahun. Menariknya, Oda menggambarkan Franky saat berusia 70 tahun menjadi sebuah robot kapal. Oke, lanjut lagi pada pertanyaan yang kedua. Salah satu penggemar menanyakan, "Aku telah membaca One Piece chapter 1024 dan aku sangat bingung setelah melihat itu. Apakah benar orang itu adalah ayah Zoro?" Kemudian Oda pun menjawab, "Aku telah banyak mendapatkan pertanyaan serupa tentang orang itu. Sebenarnya aku tak mau menjelaskan orang yang masih kusembunyikan. Tapi karena kalian sudah tak sabar, ya apa boleh buat, aku akan menjelaskannya." Setelah kematian Oden, rakyat di seluruh Wano mengangkat senjata untuk menyerang Orochi, tapi semuanya dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kaido. Dan itulah alasan kenapa mereka bisa berada di penjara goa, tempat di mana Yamato ketika kecil ditahan. Oda pun kemudian memperlihatkan ketiga samurai tersebut, yaitu Shimosuke Ushimaru, Fugetsu Omushibi, dan Uzuki Tenpura. Shimosuke Ushimaru dan Onimaru adalah pasangan kesatria yang terkenal di Wano. Dulu aku kepikiran cerita di mana Onimaru terkejut saat melihat wajah Zoro yang sangat mirip sekali dengan bosnya, yaitu Ushimaru. Tapi itu akan membuat cerita yang rumit, jadi aku memutuskan untuk membatalkannya saja. Lalu Oda Sensei pun kemudian menjelaskan bahwa Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro. Kemudian Oda pun mengatakan sebenarnya tiga samurai pedang yang ditahan bersama Yamato ketika masih kecil, namanya masih aku rahasiakan. Tapi apa boleh buat, aku akan memberitahu kalian di sini agar kalian senang. Oke, kita lanjut lagi ya pada pertanyaan ketiga. Di mana ada seorang fans One Piece yang bertanya, "Hai Odachi, tolong sebutkan nama kelompok bajak laut Akagami no Sen." Kemudian dalam sebuah gambar, Oda Sensei mulai menyebutkan nama-nama dari kelompok bajak laut Akagami, mulai dari sebelah kiri, yaitu Ben Beckman, kemudian Line Juice, karakter yang terlihat menggunakan kacamata dan kupluk tengkorak. Lalu Bang Beast adalah karakter yang terlihat berkepala botak dengan membawa seekor monyet yang bernama Monster. Kemudian Building Snake, karakter yang terlihat memiliki postur tinggi besar dan memiliki tato seperti ular di dekat lehernya. Lalu ada Lakiro yang sudah tidak asing lagi. Kemudian ada Haengo, karakter yang terlihat sedang memegang sebuah pedang. Lalu di sebelahnya ada Yasop, yang merupakan ayah dari Usopp, dan yang terakhir adalah karakter yang memiliki gigi tajam bernama Howling Gap. Oh ya guys, Oda juga menjelaskan bahwa mereka adalah para eksekutif dari anggota bajak laut rambut merah yang maju untuk menggertak kelompok bajak laut Kurohige ketika di perang Marineford. Dan mereka semua sangat akrab sekali dengan Luffy saat Luffy masih kecil. Selain itu, Oda juga mengatakan jika Rockstar adalah petarung tangguh di kelompok bajak laut rambut merah, tetapi dia belum setingkat para eksekutif. Oke, kita lanjut lagi pada pertanyaan yang keempat. Nah, salah satu fans One Piece menanyakan, bagaimana cara King makan? Oda pun lalu menggambarkan King yang terlihat sedang makan dengan menggunakan paruhnya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa King ini memang selalu menggunakan topeng di wajahnya. Dari jawaban Oda, itu artinya jika King ingin makan harus merubah ke bentuk zoannya dulu ya guys. Oke, lanjut lagi pada pertanyaan yang kelima.
Salah satu penggemar menanyakan, bisakah kau sebutkan nama Kanabo yang dimiliki oleh Yamato Oda Sensei? Kemudian Oda pun menjawab, Kanabo itu aku beri nama Takeru. Nah, pertanyaan berikutnya dari salah satu fans One Piece adalah, Hai Oda Sensei, bagaimana jadinya jika killer memakan buah iblis smile yang tidak gagal? Bisakah kau menggambarkannya? Oda pun kemudian menggambarkan bentuk perubahan dari buah iblis smile yang dimiliki oleh killer. Dan ternyata bentuk buah iblis smile yang dimakan killer adalah gajah, tapi uniknya kepala killer justru berada di belalai gajah dan tangannya ada di bagian perut gajah sambil membawa pedang sabitnya. Tentu perubahan bentuk menurut aku sih sangat aneh. Gak kebayang deh kalau killer bertarung dengan wujud Zoannya, pasti akan lucu. Nah, pertanyaan terakhir yang diberikan kepada Oda Sensei oleh salah satu penggemar One Piece adalah, apakah Tuan Oda selalu memperhatikan para pembuat opini di YouTube? Kemudian Oda pun menjawab, ya, saya tahu, mereka banyak jumlahnya. Aku terkejut mereka tahu begitu banyak tentang dunia One Piece. Bahkan mereka banyak memprediksi One Piece di masa depan. Itulah yang membuatku berhenti menonton mereka. Oda juga mengatakan, aku tahu kalau para YouTubers itu ada, dan aku sudah menonton beberapa video dari mereka. Tapi aku harus terus berpikir untuk tidak menonton video teori atau prediksi mereka, karena bisa saja akan sangat tepat sasaran. Ini juga akan sangat berbahaya bagiku jika berasumsi kalau pengetahuan One Piece mereka berada di level rata-rata para pembaca lainnya. Banyak pembaca One Piece yang membaca hanya untuk dinikmati saja. Karena itu, aku harus menggambar cerita yang bisa dipahami oleh semua orang. Dan jika aku menggambarkan para YouTubers itu secara umum, maka aku akan terkena pengaruh yang buruk sebagai mangaka. Aku harap para pembacaku bisa mengerti apa yang terjadi. Bahkan jika aku melewatkan penjelasannya, dan aku tidak ada niatan untuk mensensor mereka secara berlebihan. Jadi bebas untuk kalian menikmati para YouTubers itu. Nah, itu tadi merupakan beberapa pertanyaan dalam SBS edisi 101. Wah, informasi menarik sih menurut aku. Apalagi tentang nama dari kelompok bajak laut rambut merah yang baru diungkap saat ini. Padahal mereka semua sudah muncul di awal episode One Piece. Ya, semoga saja Oda Sensei segera mengungkap kekuatan dari kelompok bajak laut rambut merah yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!